Hai Sobat WOT, dengan saya Mami Dewi dan juga saya Kakak Osi dalam program acara Woman on Top. Asik. Channel YouTube ini bercerita tentang hal yang remeh aja tentang kehidupan seharian kita. Yang Woman on Top, lucu-lucu aja sih. Woman on Top itu adalah Woman on Top. Maksudnya kan on top di mana gitu, Jadi Woman on Top itu adalah kita bercerita tentang bahwa perempuan itu bisa juga menjadi first lady, menjadi leader. Ladies first saya. Ladies first. Bisa menjadi leader, bisa menjadi nomor satu di dalam kerjanya, dalam karirnya, di dalam pengambilan keputusan dan lain sebagainya. Tidak hanya WOT melulu untuk urusan kasur. Jangan seks. berspekulasi itu terus ya. Sampai belibet loh saya yang ngomong nih. Jadi WOT itu tidak hanya sekedar bahwa kita ngomongin seks aja. Walaupun mungkin ada ya sedikit-sedikit nyelip gitu, tapi nggak yang frontal sih, nanti kena kartu kuning lagi kita dari YouTube ya. Oh gitu? Iya. Nanti kena kartu kuning. Ya ampun, kasihan tuh editor-editor kita. Iya, tetap jangan lupa jaga kondisi kesehatan, pakai masker, jauhi kerumunan, rajin cuci tangan, dan tidak lupa like, comment, subscribe channel YouTube kami. Satu Asa. Bagi jaga hati juga ya, jaga hati dan tetap dekat dengan Yang Maha Kuasa. Ya kan? Jangan menjauhkan diri dengan Maha Kuasa ya kan, untuk selalu berdoa. Tapi jangan menghadap ya, maksudnya mendekatkan diri lalu menghadap ya. Oke, sampai keselak loh, Mam. Sobat WOT, untuk kali ini kita akan membahas tentang high quality jomblo ala WOT. Ala WOT. High quality jomblo ala WOT. Terus terang saja kami berdua. Ini intinya curhat ya. Aduh, kami berdua ya. Sama single ya, dan betul, single senior dan juga single junior, guys. Promosi diri nih kayaknya nih. Ajang promosi diri juga ya. Jadi gini, saya yakin sekali bahwa di luar sana itu banyak teman-teman perempuan, teman-teman wanita, sobat WOT yang baik laki-laki maupun perempuan itu yang masih jomblo, single. Padahal mereka punya kualifikasi, istilahnya yang mereka tuh high quality, speknya oke lah, istilah HP tuh speknya oke lah gitu loh. Tapi belum nih menemukan pasangan, bahkan belum menikah, berpacaran pun belum, menemukan jodoh tuh hilalnya aja belum kelihatan istilahnya. Kalau mau puasa tuh hilalnya aja belum kelihatan gitu kan. Kenapa sih? Boleh deh sobat WOT komen di bawah nih, mungkin sedikit curhat di kolom komentar juga boleh. Kenapa sih kalian masih jomblo? Apa sih yang menjadi kayak istilahnya reason kalian gitu loh, kenapa kalian jomblo? Kalau ini menurut kakak dan juga Mami nih, silakan Mami dulu nih mungkin. Jadi gini loh, single senior nih. Mami ini kan usianya sudah tidak muda lagi ya. Kan betul sekali. Mau menjalin hubungan kembali itu kan banyak sekali faktor yang kemudian dipikirkan. Benar. Hanya saja itu gini loh, gini loh. Nah, itu gininya itu. Itu gini loh. Ketika kemudian ada orang yang suka sama Mami, kok yo ngepasi Mami tuh enggak gitu loh. Kan ya sedih loh. Mami enggak suka. Enggak. Padahal mungkin orangnya enggak suka sama Mami. Ayo. Bisa jadi gitu. Jangan kegeeran dulu Mami. Bisa enggak suka sama Mami kalau dia udah ada yang punya. Oh itu nanti selanjutnya ada curhatan ini. Bentar dulu. Oh dia udah bilang suka Oke. Dia udah bilang suka sama Mami, tapi Mami seneng gitu loh. Giliran Mami itu yang muda. Apanya? Kalau cowok yang muda. Nah, giliran kemudian ada laki-laki yang senang sama Mami suka gitu. Speknya itu kurang gitu. Jadi kurang spek ya. Mam, dagangan cendol kali ya Mam, speknya kurang. Gini loh Kak, Mami itu kan sudah ada buntut ya, sudah punya cucu loh. Iya benar. Bahkan kemudian ketika ada orang yang datang itu sudah dekat dengan anak cucu sama keluarga gitu. Keluarga loh, loh anak cucu ya sudah jujur saja. Jika memang sudah usia Anda. Gimana loh? Jadi karena apa nih nggak sukanya Mami, karena apa? Nggak tahu. Giliran indikasinya tuh apa? Nggak tahu juga. Jadi kalau melihat melihat perjalanan Mami selama single ini dan berapa kali ini ya Mam, single berapa kali gitu ya. Itu random sekali sih memang. Jadi yang kemudian menginginkan untuk kemudian Mami jadi istrinya gitu. Tapi itu tadi belum pas saja. Jadi pinginnya Mami itu ya. Sekarang ini, ini sekalian nggak apa ya ini ya. Jadi misalnya moga ada diskon bisa hubungi saya. Oh, yang minat. Jadi
Zamin kakak. Jadi pinginnya itu tuh tidak usah lama-lama pacaran, tidak usah lama-lama kemudian kita menjalin apa gitu. Ta'aruf ya. Udah senang klik gitu, maksudnya pinginnya tuh gitu. Maksudnya klik apa nih Mam? Langsung apa? Gini loh, kata Mami kan yang kemarin video kemarin itu udah bahas nih bahwa yang penting dalam hubungan itu adalah komunikasi. Betul. Kalau kemudian kita komunikasinya nggak masuk, nggak klik itu kan juga nggak enak. 24 jam ketemu dengan orang yang komunikasinya nggak klik kan juga nggak enak. Nah, kliknya menurut Mami tuh gimana ketika seorang Mami tuh gini, Mami ngerasa high quality jomblo dalam hal apa, kemudian si lelaki itu Mami merasa kurang tuh dalam hal apa gitu. Gini, kalau Mami sih terus terang Mami itu seneng sama laki-laki yang pinter ya. Oke. Jadi apapun Mami nanya dia itu bisa apa aja. Oke, di mana aja? Pinter apa aja, di mana aja tuh guys, catet. Jadi Mami itu suka dengan laki-laki yang pintar. Jadi ketika Mami kemudian bertanya apapun ke dia bisa jawab gitu. Tidak perlu bertanggung jawab juga. Iyalah, bertanggung jawab dunia dan akhirat tuh itu guys. Pasti itu standar paling dasar. Standar berikutnya adalah dia pintar, dia bisa memberikan jawaban atas semua pertanyaan dari Mami. Semua umur oke, Mam? Atau gimana Rina? Permasalahannya itu nih, semua umur atau gimana nih? Bisa diobrolin deh. Oh, bisa diobrolin gitu. Nah, kalau Kakak Osi kenapa? Menurut Kakak nih Kakak Osi ini adalah seorang gadis cerdas, pinter, S2. Asik. Iso golek duwe dhewe basa Indonesia. Alhamdulillah nih. Mandiri. Amin. Apalagi tapi gak bisa masak ya Kak. Bisa, aku tuh masak mie air. Bisa guys, masak-masak yang ya jangan gitu bisa ya, jangan. Ini jangan. Nah, kenapa masih jomblo? Karena gini ya, Mam, seorang kakak nih, Kak tuh merasa kayak indikasi bukan juga sih, kayak kakak tuh bisa ngerasa klik sama orang tuh for the first time kakak itu ketemu sama cowok itu. Jadi nggak tahu kenapa tuh misalnya ketemu tuh ada kayak perasaan klik. Nah gitu, ketika ada ngerasa kayak gitu baru bisa ngelanjutin hubungan yang lebih lanjut. Dalam artian setelah itu mungkin ngobrolnya nyambung, kita sefrekuensi, kita bisa sama-sama sharing hal yang enak, dan kakak itu bisa menjadi diri kakak sendiri di depan orang itu. Nah yang kakak alami nih Mam, menurut perjalanan kakak nih selama ini gitu kan. Gak sepi rasuwe nih. Iya, gak lama juga sih, putus nyambung juga. Emang kakak usia berapa sekarang? Sekarang 27 lah ya Mam, di bawah 30 tahun ya kan, tapi sudah ya menuju kedewasaan itu. Gini, gitu. Kita tuh maksudnya terus terang di sini kan, karena kata orang kan nggak boleh ngobrolin usia atau untuk perempuan. Iya. Tapi ini kita diobrolin, mana tahu ya ada high quality jomblo yang lain nih di luar sana, yang interesting gitu kan. Kalau ya nggak malu ya punya wanita-wanita seperti ini. Kalau gitu. minat sama kakak, nanti bilang ke Mami. Ajang promosi. Kalau minat sama Mami, bilang ke kakak. Iya, jadi bisa lah nanti diatur gitu kan. Nah, jadi gitu perjalanan kakak tuh kayak kakak pernah nih deket sama orang gitu kan, bertahun-tahun deket gitu kan, itu sudah stop gitu loh dari pertama, makanya merasa klik nih, aduh seneng nih dari orang ini, seneng sama orang ini dalam artian mungkin physically oke gitu kan, habis itu tipe orangnya juga ngobrolnya oke, pendidikan pun oke gitu loh Mam. Jadi equal lah ya, equal dan frekuensinya dapat, dalam artian tuh ya high quality jomblo memang benar nih pilih-pilih, dan namanya jodoh, namanya kita untuk ke jenjang pernikahan kita harus dong memilih dan wajib dong Mam gitu loh. Apalagi seorang kakak nih mikirnya kayak hal yang akan satu untuk selamanya gitu loh Mam. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin. Nah itu kak mikirnya tuh kayak laki-laki ini ya paling enggak tuh bisa diajak ngobrol, dia juga sama-sama pinter juga, dalam artian kakak ngobrol apa tuh bisa setidaknya saling mengerti, nyambung ya. Saling mengerti dan saling support gitu loh, yang nggak ngelarang-larang. Betul, benar, karena kakak sendiri pernah ngerasa kayak gini loh. Di sisi lain kakak nih lama jomblo karena sempet dulu tuh pernah ada trauma gitu Mam, tentang cowok. Nah benar, kakak pernah sangat diposesifin sama cowok yang segitunya banget Mam sama kakak, kayak nggak boleh kemana-mana, punya teman apa gitu nggak boleh gitu. Masalah cowok posesif. Cowok posesif itu adalah cowok yang insecure dengan perempuan. Dirinya sendiri. Dia tidak yakin bahwa dia itu tuh worth it pada perempuan itu ya. Betul. Insecure. Jadi cowok jangan posesif ya. Wagu. Posesif boleh, tapi sewajarnya aja, kayak istilahnya ya dia posesif tapi kayak nggak harus terus-terusan gitu loh. Misalnya kayak pengen sih nganterin ceweknya tapi sesekali aja, tahu kegiatannya, tapi ya juga tahu ya yang sekedar oke ini, dan modalnya tuh percaya aja. Karena kebanyakan tipe kakak ini merasakan Mam, kalau
kakak dapet cowok tuh pasti tipenya yang posesif, terus pasti maunya kayak mau tahu apapun aktivitas kakak. Karena mereka khawatir. Nah mungkin, itu padahal kakak sendiri prinsipnya kalau aku punya pasangan itu aku ngejaga banget kepercayaan mereka. Serius? Tidak menyalahgunakan kepercayaan. Serius, karena gini Mam, ketika kakak nggak ada cowok, kemana-mana ya kan. Tapi ketika sudah ada cowok, ya sudah aku satu dengan dia. Serius, itu prinsip kakak seperti itu. Dan itu semua cowok-cowok yang bersama kakak itu tahu. Iya loh, Mami tuh heran loh. Karena gitu. Kakak itu cantik, pinter gitu kan. Demenaken maamaken. Kok ngapain sama mertua pun kok ngapain enggak gitu ya. Ngapain enggak? Mungkin belum nemu jodohnya aja ya. Karena jodoh mungkin yang sama kakak tuh nanti yang standarnya tuh memang pas sama kakak, yang bisa mengerti kakak. Dan lebih seneng nih tipe cowok yang pendiam sih, nggak terlalu pendiam, tapi dia tuh kalau ngomong juga sekedarnya, sewajarnya aja, seporsinya aja. Kakak nggak terlalu suka cowok yang cerewet. Kayaknya gini ya, kayaknya sulit banget ya untuk kemudian mendapatkan jodoh saat ini. Apalagi pandemi, Mam. Sehati-hatinya pandemi, seisi dompetnya laki-laki itu pandemi ya kan. Jadi dompet kakak juga pandemi ya mungkin. Jadi kalau kita bicara high quality jomblo itu oke lah, bisa dikatakan bahwa kita tuh pilih-pilih. Pilih-pilih itu iya benar. Pilih-pilih. Betul. Apalagi jodoh, tanggung jawabnya, kesetiaannya. Betul, kayak Mami nggak mau lah nanti gagal lagi yang tuh kesekian. Udah kesekian, sabar Mam, sabar tolong kemana yang nyakiti Mami, absen. Kita bully bersama ya netizen ya kan. Kemudian ketika ngobrolin tentang kakak yang sudah itu Mami trauma nggak sih berkali-kali gagal gitu, rasanya gimana sih? Justru itu, jadi ketika ya itu tadi ada yang datang kok aku nggak srek. Nggak sreknya tuh biasanya karena apa nih? Isi dompet atau apa Mam? Nggak srek isi dompetnya. Kalau menurut Mami materi itu bisa dicari sama-sama. Oke, mantap. Lebih ke masalah bagaimana kita klik ketika ngobrol. Bener, berarti lebih ke rasa pengertian dan toleransi. Nah, bayangkan kalau kita di dalam mobil, dia nyetir, saya di sebelahnya, terus nggak nyambung ngobrolnya, krik gitu semua. Ya udah nyetir masing-masing, tidur, nggak asik juga. Nggak asik juga kan, jadi di mobil ya. Memang kemudian ketika saat ini ada teman-teman WOT di yang sedang menonton channel YouTube kami. Ya memang seperti itu, memang kita harus pilih-pilih. Iya, kita harus pilih-pilih. Dan menurut kakak pun juga. Tapi gini Kak, gimana? Sebangsa kayak Tinder, Hawana, kemudian itu gimana itu? Pakai istilahnya online aplikasi ya? Apa sih itu namanya aplikasi ya? Tinder, Hawana, terus apa lagi? Iya, Hawana. Terus dulu zaman-zaman dulu tuh ada dating. Bitok, ya kan ada aplikasi, pokoknya macam-macam deh aplikasi dating. Tapi itu tetap harus hati-hati. Facebook dari Facebook dan juga Instagram juga bisa sih. Biasanya teman-teman kakak tuh banyak Mam yang dapat cowok tuh juga dari Instagram, dari Facebook. Nah itu it's okay aja sih, tapi hati-hati ya kalau dapat dari yang kayak gitu, karena kan kita nggak tahu latar belakang orang itu seperti apa. Takutnya kalau coba-coba kita sendiri ya akan rugi, karena kebanyakan kayak gitu tuh cewek yang rugi kan, rugi dalam hal materi, rugi dalam hal you know lah what I mean gitu kan guys. Rugi apa itu, kalian sudah tahu wanita-wanita, jadi jaga diri kalian baik-baik. Tapi juga kadang dikenalin pun juga kita harus tahu latar belakang orang itu gitu. Jadi kita kenal online dan offline, kita beda. Sebagai perempuan tetap harus hati-hati. Yang hati-hati bukan cuma perempuan tapi juga laki-laki juga. Tapi Mami gini loh, Mami tetap yakin bahwa laki-laki yang baik akan dapat perempuan yang baik. Perempuan yang baik akan dapat laki-laki yang baik. Oke, tapi juga bisa loh, misalnya si cewek atau cowoknya yang belum baik dapat si cewek atau cowok yang baik, kemudian saling memperbaiki diri, membantu memperbaiki diri juga ada. Tapi capek mungkin ya, akan kelelahan ya. Lebih enak memang sih, equal sih. Iya, kalau Mami sih tetap menilai bahwa diri Mami baik sih. Betul, kita harus juga, kan? Iya dong, merasa baik. Kita harus selalu baik. Jangan yang merasa, tapi kita baik, tapi baik dalam artian standar kita masing-masing gitu loh. Tema yang high quality jomblo ini sebenarnya memang kayaknya jadi kayak curhat ya. Curhat. Memang iya kayak. Betul. Tapi memang channel YouTube BOT ini memang sepertinya kita ngobrolin yang receh aja, karena emangnya sebenarnya dirasakan, tapi kemudian nggak usah lah gitu. Iya, kita mau dirasa-rasain, tapi juga nggak usah dirasain, karena pada dasarnya namanya kita jomblo, kita menikah itu. Jomblo bukan berarti indikasi dia tidak bahagia. Kemudian yang menikah pun bukan berarti indikasi dia bahagia juga. Ya, karena dalam pernikahan pun ada masalah. Ketika kita jomblo pun juga pasti juga ada masalah. Tapi juga lebih banyak tidak ada masalah, guys. Yang penting alone but not lonely.
Iya, betul. Ya, kita kan punya banyak teman, kita banyak relasi yang bisa kita, ya pokoknya nggak bikin kita boring, atau kita tuh punya cara kita bahagia masing-masing. Mungkin ada yang memang dengan jomblo ini bahagia dalam artian dia lebih fokus ke karir nih, Mam, gitu. Kayak Mami kan mungkin yang sudah gagal pernikahan nih, sekarang Mami sudah fokus dengan karir. Mungkin ada yang deket ya, Mami lebih pilih-pilih, kakak pun gitu kan. Dalam artian ketika kemarin gagal nih, gagalnya kakak bukan yang, mungkin Mami kan menikah tuh kan kegagalan yang trauma dan gagal yang dalam ya. Kalau kakak kan sekedar karena belum nemu jodoh ya kan, belum nemu yang pas. Nah jadi bikin kakak tuh kayak lebih introspeksi, lebih kayak hati-hati lagi. Terus kemudian menetapkan kayak, oh paling enggak cowok tuh berarti indikasinya mungkin bertanggung jawab, setia. Nah mungkin sekarang gini Kak, misalnya kemudian ada laki-laki datang ke kakak Osi. Kakak, iya betul, boleh. Kakak gede dhuwur, ganteng, tingginya 170. 180 lah, Mam. Oh ya, kenyang. 180. Oke. Beratnya 85 gitu kan. Iya. 15 cm gitu. 15 cm jangkah kakinya. Kemudian income per bulan misalnya 35 juta. Kemudian sholat subuh di masjid dan lain sebagainya, bla 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 bla. Kakak sih mau nggak langsung nikah sama dia? Tergantung gimana perlakuannya dia ke kakak. Tetap aja. Ada pilih-pilihnya, ya dipikirkan. Mau se-high apa, mau sebagus apa, kalau intinya dia mau dulu deh sama kita. Kitanya juga mau sama dia, karena indikasinya juga harus sama-sama mau kan, Mam. Kalau salah satu yang mau aja. Ada juga loh, misalnya gini loh, ada juga orang yang menikah itu tuh tanpa cinta juga ada soalnya. Oh banyak, iya ta'aruf itu tadi ya guys. Iya, ta'aruf sih biasanya gitu, benar-benar. Cuman tidak untuk kami. Tidak untuk kami tidak bisa. Kami harus benar-benar mengenali latar belakang orang itu, sifat, karakter, habitnya orang itu seperti apa. Kemudian bisa, kalau kakak sih lebih dinilai kayak ketika dia marah dan juga ketika kita riwil kayak mintain jajan. Itu bisa dinilai dari situ. Respon laki-laki tersebut ketika dia marah sama menghadapi ketika kita PMS. Itu tipenya gimana? Karena ada cowok itu kebanyakan ya, kakak tuh di apa istilahnya ya, teman-teman kakak cerita kayak tipe marahnya kawan kakak yang cewek ini, misalnya dia maunya saat itu ada masalah harus selesai. Sedangkan si cowok 3 hari kemudian baru bisa menyelesaikan masalah, istilahnya harus ada jeda diam. Nah itu harus dikomunikasikan gitu loh, gimana cara menyelesaikan solusi masalah. Kalau kakak misalnya, kakak tipenya orang kalau marah tuh diem dulu, nanti sehari, 2 hari, 3 hari baru baikan. Nah sama cowok yang juga pendiam dulu baru nanti 2 hari, 3 hari baikan, itu cocok. Tapi kalau dengan tipe cowok yang maunya langsung, aku maunya harus selesai sih masalah ini hari ini, sedangkan kakak nggak bisa tipenya gitu, ya nggak akan nemu solusi tengahnya, yang ada berantem dan berantem gitu. Iya, jadi kalaupun saat ini Anda Sobat WOT itu masih dalam kondisi jomblo, high quality dan Anda high quality, ya it's okay, just enjoy your life. Kemudian kita berkarya, bermanfaat bagi orang banyak. Alihin fokus ke hal yang berbeda, nanti jodoh itu datang tapi sendiri kok guys. Tapi tetap membuka hati ya, tetap membuka hati, betul. Istilahnya buka gerbang tetap, Mam. Istilahnya kenalan sana sini, kan itu buka gerbang. Setelah buka gerbang itu kan tergantung arah akan masuk atau mereka akan pergi. Itu juga tergantung kita. Istilahnya berkenalan dengan siapa saja, berteman dengan siapa saja, membuka relasi sebesar-besarnya. Just keep positive thinking for the good things. Oke, terima kasih. Dah, Sobat WOT, sampai ketemu lagi.